Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang perkembangan bahasa masa remaja awal dan akhir. Bahasa sebagai alat komunikasi yang bersifat efektif, mutlak, dan diperlukan setiap bangsa. Dalam perkembangannya, bahasa telah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media sosial memiliki peranan penting di dalamnya. Bahasa remaja adalah salah satu bentuk bahasa yang telah dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Mahasiswa merupakan salah satu subjek yang menggunakan variasi bahasa. Penggunaan bahasa remaja bertujuan agar apa yang disampaikan singkat, jelas, agar sedikit keren. Namun tanpa mahasiswa sadari, isi pesan tersebut telah jauh dari kaidah bahasa. Berikut pokok-pokok pembahasan. Ada pengertian perkembangan bahasa, tahap perkembangan bahasa, pengertian remaja, karakteristik perkembangan bahasa remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, perbedaan individual dalam perkembangan bahasa, dan yang terakhir pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa remaja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan pengertian perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Tanpa bahasa, seorang tidak dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Berikut adalah pengertian perkembangan menurut para ahli. Menurut Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin matang segala sesuatu kegiatan, maka akan ada yang namanya perkembangan. Baik dalam hal penemuan, ilmu pengetahuan, kegiatan, apapun, itu pasti akan ada perkembangannya. Jika menurut Santrop, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Dalam hal apapun, setiap harinya akan ada perkembangan. Seperti zaman semakin maju perkembangannya. Baik dari teknologi, ilmu sosial, agama, dan yang lainnya. Jika dilihat dari Wikipedia tentang pengertian bahasa, bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Jadi gabungan-gabungan kata digabung menjadi sebuah kalimat, ya, menjadi sebuah bahasa. Menurut Keraf dalam buku Smarap Pradipa, beliau mengatakan bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran, bersifat arbiter. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena tanpa bahasa, seorang tidak akan dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa disampaikan melalui kegiatan yang dinamakan bicara. Sebelum anak secara fisik dan mental siap belajar berbicara, alam menyediakan tempat untuk berkomunikasi penanti sementara bagi mereka seperti tangisan, isyarat, celoteh, dan ungkapan emosional. Dalam jangka panjang, celoteh adalah bentuk komunikasi pra-bicara atau sebelum bicara yang paling penting karena menyediakan dasar berbicara atau kode-kode.
Dalam belajar berbicara terdapat 6 hal penting, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, model yang baik untuk ditiru, dan kesempatan untuk berbicara. Dalam belajar berbicara pula ada 3 tugas pokok, yaitu yang pertama membangun kosakata, yang kedua mengaitkan arti dengan kata, dan belajar mengucapkan kata. Bicara anak mungkin egosentrik, yakni anak berbicara mengenai dirinya sendiri atau sosial, yakni berbicara mengenai orang lain, kegiatan, dan minat mereka. Bahaya yang paling umum dalam perkembangan bicara adalah tangis yang berlebihan, kesulitan pemahaman, bicara cacat, kekacauan bicara, kewibawaan bahasa, kesulitan berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, dengan menyampaikan makna kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi, baik melalui perkataan, tulisan maupun ekspresi. Begitu pengertian perkembangan bahasa. Untuk materi selanjutnya, pokok-pokok selanjutnya akan saya bahas pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.